Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama gue Dimas. Kali ini gue akan membahas konsep dari framework Agile yang bernama Scrum. Mungkin sekarang banyak orang sudah tahu apa itu Scrum, karena sekarang banyak startup-startup mengadaptasi framework ini. Oke, sebelum kita membahas Scrum, kita kenali apa itu Agile. Secara definisi, Agile adalah seperangkat metode dan metodologi yang membantu tim Anda untuk berpikir lebih efektif, bekerja lebih efisien, dan membuat keputusan yang lebih baik. Agile ini merupakan solusi dari framework pengembangan perangkat lunak waterfall yang tidak efisien dan efektif lagi karena memang sudah tidak relevan dengan zaman dan kebutuhan umat manusia yang begitu banyak. Oke, tujuan Agile itu bukan memberikan instruksi dan perintah, tetapi untuk memberikan inspirasi dan pengaruh agar orang-orang di organisasi dapat bekerja secara mandiri dan kolaboratif untuk mengantarkan produk yang berkualitas. Uh, Terus, seseorang yang mengadaptasi Agile itu harus membuat pola pikir berdasarkan prinsip Agile Manifesto. Hal ini yang memudahkan di dalam tim untuk bekerja sama dalam mengembangkan proyek nantinya. Agile Manifesto ini dibuat oleh para software developer yang pasti sudah senior, yang sudah mengabdikan hidupnya untuk mengembangkan perangkat lunak. Mereka berangkat dari masalah-masalah yang mereka alami selama bekerja menjadi software developer. Ya, yang antara lain itu kita kenal Ken Beck yang terkenal dari bukunya yang Extreme Programming, Test Driven Development, atau Martin Fowler yang terkenal akan domain driven-nya. Terus ada Uncle Bob yang dari buku Solid dan Clean Code. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan Scrum. Secara definisi, Scrum itu adalah salah satu model dan metodologi Agile pada manajemen pengembangan proyek yang fleksibel dan dilakukan secara berulang. Walaupun Scrum lebih banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, namun Scrum bisa digunakan di mana saja dalam hal pembuatan produk apapun yang bersifat kompleks. Oke, dari tujuannya Scrum itu ialah untuk transparan, inspect, dan adapt, yang berarti bahwa melihat permasalahan yang ada dan melihat adaptasi terhadap masalah tersebut. Uh, Hal ini yang membuat Scrum menjadi fleksibel dan mengatasi masalah yang lebih kompleks. Scrum ini mengacu pada fungsionalitas, bukan kualitas. Kehandalan suatu sistem untuk prioritas utama dalam Scrum, karena kualitas sebuah software akan bergantung juga terhadap fungsionalitasnya. Nah, ini merupakan bagian dari diagram bagian Scrum process. Kita lihat di sini ada product backlog, sprint planning, sprint backlog. Nah, di situ ada sprint dan daily Scrum. Lalu di akhirnya kita sprint review dan sprint retrospektif. Nah, kita bahas satu-satu dari product backlog. Product backlog merupakan sebuah daftar item yang diperlukan pada sebuah produk dan merupakan sumber dari persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk dengan syarat, disusun dengan berdasarkan proses tertentu, dijelaskan secara mendetail, diperkirakan waktu pengerjaannya, siap menerima perubahan atau dinamis. Nah, stakeholder yang bertanggung jawab untuk mengelola produk backlog ialah product owner. PO bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai produk yang akan dikembangkan dan mengelola produk backlog yang akan dikerjakan selama satu sprint nanti. Lalu dari produk backlog kita ubah menjadi sprint backlog. Dari produk backlog yang tadi dibuat oleh si PO, fungsionalitas dari produk. Menurut definisinya, sprint backlog ialah perkiraan mengenai fungsionalitas apa yang akan terjadi di iterasi selanjutnya dan pekerjaan yang perlu dikerjakan untuk menghantarkan fungsionalitas tersebut menjadi potongan yang dianggap selesai. Nah, inilah stakeholder yang unik dari si Scrum ini. Dia membutuhkan Scrum Master.
Scrum Master ini yang bertanggung jawab memastikan bahwa tim dapat melewati segala hambatan yang ditemukan dan sudah meminta bantuan sebelumnya. Biasanya nanti tim Scrum akan melakukan daily Scrum yang akan menyampaikan hambatan-hambatan apa saja yang mereka alami dalam proses sprint nantinya. Oke. Nah, inilah proses sprint. Untuk merancang produk backlog dan sprint backlog tadi, kita perlu proses sprint. Sprint menurut definisi merupakan jantung dari Scrum, yang berarti bahwa batasan waktu selama 1 bulan atau kurang di mana sebuah pekerjaan dianggap selesai. Bisa digunakan dan berpotensi untuk dirilis. Sprint biasanya memiliki durasi yang konsisten sepanjang proses pengembangan produk. Pada tahapan sprint untuk menghasilkan produk backlog dan sprint backlog terjadi pada proses sprint planning. Inilah tahap awalnya. Sprint planning ialah sebuah aktivitas untuk membuat rencana pada produk backlog item yang akan siap dikembangkan oleh tim pengembang pada suatu sprint. Di dalam sprint ada tahapan-tahapan. Yang pertama kan sprint planning ini. Sprint planning difasilitasi oleh Scrum Master yang memimpin berjalannya sprint. Sprint biasanya dilakukan per bulan dengan merancang estimasi sprint backlog dalam sebulan. Setelah sprint planning selesai, tim pengembang akan mengatur sendiri dan menyelesaikan sprint backlog biasanya. Sprint planning ini nanti disusun pada Kanban board. Nah, ini seperti ini Kanban board. Jadi backlog tadi nanti dibuat, disusun, lalu tim Scrum akan mengambil salah satu backlog tersebut dan memindahkannya ke diagram sampingnya. Dan lalu ada proses review, tes, lalu jika tes itu lulus maka backlog tersebut selesai. Hal ini terus dikerjakan selama waktu yang diestimasi. Nah, ini daily Scrum. Setiap hari tim Scrum melakukan daily Scrum, yaitu pertemuan dengan batasan waktu maksimum selama 15 menit agar tim pengembangan dapat menyinkronkan pekerjaan mereka dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan. Hal ini yang paling penting. Hal ini yang dapat menjadikan proyek itu dapat selesai sesuai dengan estimasi waktu. Komunikasi itu sangat penting dalam proses Scrum ini. Nah, setelah semua backlog dikerjakan dengan baik, diperlukan proses review, yaitu sebuah aktivitas atau cara yang dilaksanakan pada akhir sprint. Tujuannya untuk meninjau hasil pekerjaan tim pengembang pada sprint yang terakhir dikerjakan. Nanti si product owner mempresentasikan progres dari hasil dari sprint sebelumnya kepada board of director yang bertanggung jawab atau yang memimpin dari proyek tersebut. Yang nanti pastinya dari board of director itu memberikan feedback. Nah, feedback itu nanti dicatat akan menjadi produk backlog yang akan mendatang pada sprint selanjutnya. Lalu masuk ke tahap sprint retrospektif. Setelah sprint review, tim Scrum akan melakukan sprint retrospektif yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengevaluasi sprint yang membantu untuk melakukan sprint berikutnya. Jadi ini seperti meninjau atau mengevaluasi tim Scrum apakah harus ada yang dilakukan untuk mengimprovisasi perkembangan produk nantinya. Nah, hal itu dilakukan secara terus-menerus hingga produk itu stabil atau dapat digunakan. Dari tahap sprint sebelumnya dilakukan secara berulang hingga produk atau software yang dirancang sudah stabil kan, atau dari perspektif bisnis sudah mencapai return of investment atau ROI. Ya, mungkin penjabaran gue agak sulit dimengerti. Gue hanya ingin berbagi bagi teman-teman yang ingin mengenal apa itu Scrum. Mungkin itu saja dari gue. Sekian, terima kasih ya. Nah, ini referensinya bisa dilihat dari link-link di bawah ini. Dan ini
salah satu yang gue saranin untuk memahami apa itu Scrum. Bukunya yang disusun oleh Jeff Sutherland ini lengkap dari mulai saran-saran atau proses planningnya kayak gitu.